Dulu, saat saya masih SMK, saya adalah orang yang sangat ingin belajar hal baru. Dan kebetulan saya masuk di jurusan DKV. Di dalam DKV ini ada pelajaran yang bernama UI UX. Di pelajaran ini, saya disuruh mendesain aplikasi ataupun web dengan sebuah perangkat lunak bernama Figma. Suatu hari, guru saya memberikan saya tugas, di mana tugas tersebut mengharuskan saya mencari kekurangan dari beberapa aplikasi yang sudah dipilih guru saya. Lalu, saya coba desain ulang di Figma. Saat saya sedang mengerjakan tugas tersebut, saya menemukan bahwa satu dari tiga aplikasi yang ada di handphone kita masih sering membingungkan, entah dari segi UI maupun UX. Tidak percaya? Coba saya tantang Anda untuk mencari aplikasi yang masih membuat Anda bingung di HP Anda. Dan saya yakin Anda tidak perlu waktu lama untuk menemukannya. Hal ini bisa disebabkan karena masih banyak web atau application designer yang masih memiliki skill yang kurang mumpuni. Dan saya harap setelah Anda selesai menonton video ini, Anda bisa memperkuat skill mendesain Anda. Dan saya yakin setelah menonton video ini, Anda dapat dengan mudah membedakan mana desain web yang membingungkan dan mana yang mempermudah pengguna. Perkenalkan, nama saya Faisal Bagaspati dari Teknik Rekayasa Perangkat Lunak tahun angkatan 2025. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil desain web saya. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam desainnya. Pada bagian tampilan awal ini adalah bagian untuk login. Pengguna di sini bisa memasukkan email dan password untuk melakukan login. Atau bila pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa masuk ke dalam bagian sign up untuk membuat akun. Pada bagian ini, pengguna hanya perlu memasukkan email, password, lalu nomor induk mahasiswa. Setelah semuanya dimasukkan, pengguna bisa mencentang bagian checkbox pada bagian bawah sini. Lalu setelah dicentang, maka pengguna bisa melakukan registrasi akun. Tapi bila pengguna sudah memiliki akun, hanya tinggal klik pada bagian sign in saja. Baik, di sini kita masuk ke bagian selanjutnya dengan mengklik bagian login. Lalu nanti akan muncul loading screen seperti ini. Tinggal hanya menunggu beberapa saat, nanti maka bagian beranda akan langsung ke load. Pada bagian beranda ini ada kampus update. Pada bagian kampus update ini ada pemberitahuan tentang event ataupun ujian ya. Di sini contohnya saja ada exam date, lalu ada event webinar TOEFL dan event UI design. Jadi mahasiswa bisa mengikuti event-event ini dengan sangat mudah, hanya dengan membuka pada bagian membuka aplikasi lalu mengklik pada bagian atas ini, pada bagian kampus update. Di bagian akademik di sini baru terisi 3 saja. Baik, kita masuk ke yang kehadiran dulu. Di bagian kehadiran ini, mahasiswa bisa melakukan absensi. Bagian absensi ini sangat mempermudah mahasiswa maupun dosen karena sudah menggunakan QR code. Jadi, mahasiswa hanya perlu menunjukkan QR code atau melakukan scanning terhadap QR code yang diberikan dosen. Bila sudah berhasil melakukan absensi, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini, Anda berhasil absen. Setelah Anda berhasil absen, tinggal diklik pada bagian OK ini, maka nanti akan kembali ke bagian daftar kehadiran ini. Selanjutnya, pada bagian jadwal, seperti namanya, bagian jadwal ini menunjukkan jadwal di pelajaran yang ada pada minggu itu. Nah, di sini bisa di-scroll ke bawah untuk melihat hari Jumat, Kamis, dan Rabunya. Kita kembali lagi. Lalu ada bagian peminjaman ruangan. Nah, bagian peminjaman ruangan ini mahasiswa bisa mengajukan permintaan peminjaman ruangan. Mahasiswa hanya perlu mengisi nama, tahun angkatan, prodi, ruangan mana yang ingin dipinjam, dan alasan peminjaman. Bila semuanya sudah diisi, maka mahasiswa hanya perlu mengklik pada bagian ajukan peminjaman. Nanti akan ada loading screen lagi seperti ini dan akan muncul notifikasi peminjaman berhasil diajukan. Lalu nanti akan kembali ke bagian awal ini lagi, ke bagian beranda. Masuk ke bagian notifikasi. Di bagian notifikasi ini
akan banyak menaruh notifikasi-notifikasi yang diterima dari kampus ke mahasiswa. Nah, pada bagian pojok kanan atas ini ada yang namanya filter notifikasi. Jadi, mahasiswa bisa menyortir notifikasi yang sudah ada sejak lama. Bila membutuhkan notifikasi sejak lama seperti mengikuti event yang misalnya mahasiswa mengikuti event pada tahun 2024, maka kan notifikasi itu akan berada di bagian paling bawah. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi lelah-lelah melakukan scrolling sampai bawah hanya untuk mencari notifikasi. Jadi di bagian filter ini sudah ada fiturnya. Atau bila ingat tanggalnya, mahasiswa bisa memasukkan tanggal awal atau tanggal akhirnya. Lalu tinggal diklik pada bagian pasang filter notifikasi ini. Bila sudah selesai, mahasiswa bisa mengklik pada bagian atur ulang filter untuk mengatur ulang settingan dari filter notifikasi ini. Kembali lagi ke beranda, kita masuk ke bagian profil. Pada bagian profil ini tertera data diri mahasiswa, misalnya nama dari mahasiswa, NIM, NIK, nomor HP, lalu ada KTM, kartu tanda mahasiswa, prodi, tahun angkatan, email, alamat rumah dari mahasiswa, lalu ada tentang aplikasi, saran dan masukan, lalu di sini ada mode gelap dan bagian keluar. Bila diklik pada bagian keluar ini, maka akan kembali ke bagian awal tadi ya untuk login. Lalu pada bagian nama mahasiswa ini ada gambar pensil. Ini digunakan untuk mengubah nama, tanggal lahir, nomor HP, ataupun email dari mahasiswa tersebut. Atau bisa juga mengganti foto profil dari mahasiswa tersebut. Di bagian setting profil ini ada setting notifikasi saja ya. Di sini saya baru memasukkan aktif dan menonaktifkan notifikasi. Dan di sini sudah bisa diklik. Selanjutnya pada bagian bawah tadi ada mode gelap. Nah, bila mahasiswa kurang berkenaan untuk menggunakan mode terang, maka mahasiswa bisa mengubah ke bagian mode gelap seperti ini. Sehingga layar lebih redup dan lebih enak untuk dilihat. Dan bila kembali ke bagian beranda, maka beranda juga akan menjadi mode gelap seperti ini. Tidak sampai situ saja, untuk bagian mode gelap ini, di bagian loginnya pun juga akan menjadi mode gelap. Dan bagian loading screen-nya pun juga menjadi mode gelap. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya melakukan penutupan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Musa karena mengizinkan saya untuk melakukan presentasi ini. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang mau membantu saya dalam mengerjakan tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.